Ini sesama Fulbrighter ya, tapi beda kelas ya. Kalau gue kelas master, nah ini gue bilang Mas Angga ya. Mas Angga ini PhD gitu ya. Dan dari jurusannya tuh ngingetin gue dulu gue sempat belajar IPA, tapi jadinya belajar sosial. Jadi dari SMA-nya IPA belajar belok ke STAN, belajar pajak, akuntansi dan yang lainnya. Tapi Mas Angga nih kayaknya dari SMA IPA, kuliah IPA sampai PhD ini IPA juga. Kita confirm dulu, bener nggak ya? Halo Mas Angga, Halo Bang Farid, ya saya kuliahnya sekarang di pendidikan matematik. Kalau nama keren pendidikan di Mas. sini sih di Science, Technology, Engineering, and Mathematics Mantap. Education. Mas, tadi aku nebak di depan Mas. Dari SMA memang IPA ya Mas ya? Senang IPA ya kayaknya, ya? Ya SMA suka IPA, belajar Kuliah. kuliah di matematik, Oh, pendidikan matematik, satunya tapi matematik, S2-nya? setelah itu saya ya S1 S2 pendidikan matematik, terus saya trauma Oh, sama matematik karena mungkin style ngajar sama belajarnya nggak cocok sama saya, tapi setelah kesini saya lagi suka matematika lagi. matematika lagi. Gitu. Memang jalannya Mas buat matematika ya Mas. Itu jujur Mas, itu Yes. pelajaran susah loh buat saya dulu ya. Mungkin buat orang-orang juga general kan matematika kayaknya momok gitu ya. Tapi Mas menekuni sampai S3 keren sih. Oke Mas, silakan lengkapin perkenalannya. Saya juga izin kenalan lagi sama Mas Angga. Biasanya cuma di grup aja nih, di grup Fulbright ya Mas ya. Jadi nanti begitu Mas lihat waktunya, silakan Mas perkenalkan siapa nih Mas Angga. Oke Mas, 1 menit Oke. buat Mas Angga. Oke, salam 24 jam semuanya. Oh ya sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu ke Mas Farid ya sudah mengundang saya. Saya Angga Hidayat, saya lagi kuliah S3 di sini di nama kampusnya di Ohio State University. Kenal Mas Farid karena kita satu angkatan di dapat beasiswa Fulbright. Terus apa lagi yang perlu saya jelasin? Oh ya, in terms of leadership karena ini berhubungan tentang leadership, mungkin sebelum saya ada di USA, saya pernah kayak mimpin kayak 15 dosen untuk mengabdi ke rural-rural area sama rumah yatim piatu ngajar di sana. Sekarang saya lagi mimpin, saya ada lupa berapa ya. Saya punya proyek 6-7 proyek penelitian dan saya jadi leadernya Leader nih. di empat proyeknya itu. Wow, Gitu. keren Mas. Thank you Mas Farid. Thank you, thank you. Wah, depannya udah di-spill nih. Mimpin guru-guru ya, Mas ya? Ke rural area. Daerah mana, Mas? Masih ingat nggak? Bukan guru sih, dosen-dosen. Jadi saya Oh, ngajar dosen di malah ya. Tangerang Oke, oke. Selatan. Daerah mana, Mas? Ya, Waktu itu. saya sudah mulai ngajar-ngajar di pedalaman ke sekolah yang pelosok, yang gedungnya mau runtuh-runtuh, yang mereka nggak punya WC Wah, juga. iya, Itu iya. sejak tahun 2009. Tapi itu saya 9, jalan wah. sendiri aja. Sendiri Tapi ya. saya rutin, Oke. rutin, rutin. Ya, Rata-rata lama-lama di rutin. daerah mana, Mas? Kalau ini. Apa rata Di dari awal, timur ke barat mungkin? di awal-awal di daerah kayak di Rangkas gitu, tuh. Oh, oke. Itu Rangkas Banten, Bitung. Banten sana lah. Saya orang Ya, Banten, terus Mas. tapi lama-lama, oh gitu. Iya, iya benar. Ya, Oh, di ya situ. orang Oke. stan kan Terus di gimana? Banten ya. Bener, bener, bener. Ya, Di Banten juga, Tangerang Selatan. Oke, berarti daerah situ Mas ya. Terus ya. yang sama dosen-dosen ke di situ juga Mas atau sempat ke daerah lain? Terus lama-lama saya karena rutin ngelakuin itu terus-terusan tiap ya kadang sebulan sekali, kadang seminggu Ya. sekali, terus lama-lama banyak teman dosen yang mau gabung, tapi Mhm. mulai gabung banyak orang tuh di tahun 2017 Oh, itu oke. di daerah Tangerang Selatan sama Depok, Selatan. rumah Siap. yatim piatu kebanyakan. Ini belum cerita leadership aja udah keluar semua nih ya. Tapi Mas Angga, ini saya siapin 2 menit. Mas boleh pakai semua, boleh sebagian. Tadi udah keluar sebagian tuh ceritanya udah bagus banget. Jadi nanti begitu Mas lihat waktunya 2 menit, Mas bisa cerita lebih deep lagi gitu ya tentang leadership dari sisi manapun. Siap Mas Angga? Mhm. Oke. Siap. Speed lead ala Mas Angga. Oke, oh perihal speed lead, saya harus ngomong cepat nih. Saya nyeritain figur yang saya suka aja lah. Di sini Boleh, saya boleh, boleh. advisor saya di sini di Ohio State University. Nama advisor saya itu Dr. Chow. Kenapa saya nyebutin beliau di awal-awal? Tahun ini beliau akan ke Indonesia. Terus aslinya beliau itu mau ke Lombok ngelakuin penelitian di Lombok. Tapi beliau merubah tempatnya ke UPI. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa saya itu orang tuanya lagi sakit
Terus ya udahlah pindah tempat aja, nyari tempat yang biar kamu tuh bisa bolak-balik kata beliau. Ternyata beliau merubah tempat. Terus pernah beberapa waktu lalu kami juga eh, ada konferensi, terus kata beliau ya udah kamu konferensi sehari 2 hari aja, sisanya kamu bisa explore tempat-tempat yang buat enak-enak di sana sama istri kamu, terus istri juga boleh ikut sama saya. Terus nah itu kenapa saya sebut, karena research fokus saya itu sebenarnya salah satunya adalah uh, humanizing research. Nah, kalau saya korek, kalau saya hubungin ke sini kayak macam humanizing leadership gitu loh. Jadi gimana kita itu kan relationship, leadership itu kalau menurut saya itu bukan cuma sekedar kayak ada di atas, tapi ada di bagian gitu lah. Sama kayak saya tadi kan nyebut saya lagi ada program project gitu ya. Project apalagi PSD gini kan banyak. Kalau saya di PSD terus di pendidikan, teman-teman sekelas itu banyak yang ibu-ibu gitu loh. Terus pas saya ngelihat kelompok, beberapa kelompok banyak yang ibu-ibu, kita tolong mereka mungkin punya kehidupan kan bukan cuma tentang belajar aja kan, kuliah juga. Jadi kalau mereka punya masalah, mungkin ada waktu harus ngurus anaknya, anaknya sakit, kita kan harus ngerti gimana bahwa mereka itu manusia bukan robot yang bisa kita harus begini harus begitu. Itu sih poin dari saya tentang humanizing leadership gitu. Keren. Pas banget, Mas. Kata Mas Angga tadi, kayak tuh Flybeat ini diwaktuin katanya. Tapi Mas, itu setuju sama humanizing. Itu saya pernah bahas sama teman, tapi judulnya beda dikit aja, memanusiakan manusia, gitu ya. Dan tadi juga saya suka dengan poin Mas, bukan cuma belajar, kalau udah di posisinya PhD, apalagi bawa keluarga, gitu ya. Jadi harus paham dengan situasinya juga. Dan Profesor Mas sendiri ngasih contoh tadi, Mas ya. Begitu lihat situasi yang Mas seperti ini, dia akhirnya menyesuaikan gitu kan, semuanya keren banget sih. Itu empatinya ya Mas ya, kira-kira dari Profesor itu ya. Oke, Mas, giliran ya. Saya punya 2 menit nih buat tanya-tanya Mas. Boleh ya? Oke. Mas, izin. Tadi sekali lagi nama profesornya siapa? Nama lengkapnya Theodore Chow. Theodore. Oke, siap. Nah, saya mau tanya satu, Mas. Mungkin yang nonton ini juga kepengen gitu, kayak Mas Angga, kayak saya buat belajar ke US, ya Mas ya. Dan tadi Mas sudah spill itu salah satu contoh profesor, dan mungkin juga itu cuma satu dari sekian mungkin pengalaman Mas selama ini ya, belajar dan apa namanya terlibat dalam hal akademis di US itu. Nah, pertanyaan saya Mas, kalau menurut Mas Angga, em, itu sebenarnya, dan ini pas banget Mas Angga kan di ranah pendidikan ya, sebenarnya yang membedakan orang US itu cara belajar dibanding kita, kira-kira apa Mas dari pandangan Mas? Sampai bisa bertahun-tahun di US itu jadi kiblat pendidikan. Kita aja sampai ke US nih buat ngejar pendidikannya. Nah, silakan Mas Angga. Aduh, di jawabannya harusnya ada, kayaknya ada makanan dalam banget. Saya bukan pada tahap itu Nggak kayaknya apa-apa, deh. nggak apa-apa. Tapi kalau boleh Pandangan Mas aja. ya, kalau boleh menduga-duga jawabannya mungkin oke lah kayak tadi lah. Pas advisor saya, advisor sih sebenarnya proyeknya banyak. Terus ngasih saya juga kayak nge-push saya biar saya bisa nyampe limit yang bisa saya bisa gitu loh. Hmm, Tapi hmm, caranya beliau itu bukan nge-push, ayo kamu harus ini, saya targetin hmm. harus selesai sekarang. Tapi cara beliau itu adalah ya tadi humanizing research yang tadi loh gitu. Oke. Bahwa saya diminta untuk begini, tapi beliau menyesuaikan kondisi saya. Pas saya dibikin ruang untuk bisa kayak tadi eksplor sama istri, menikmati hidup karena Hmm, apa hidup kan bukan tentang belajar doang. Nah, dari situ saya malah bisa lebih, oh saya harus kerja lebih keras loh karena saya dikasih ruang untuk eksplor ke tempat lain, tapi juga tapi ada waktu juga sih untuk buat belajar gitu. Jadi, hmm. oh saya nggak mau sia-siain kesempatan yang beliau kasih gitu loh. Itu sih dari perspektif hubungan mahasiswa sama dosen. Sama Tapi dosen. ya Oke. setiap orang kan punya cara masing-masing juga Benar. kan. Ya banyak kasus lah di sini bisa dieksplor. Setuju, setuju. Oke, Mas. Jadi saya tangkap tadi poinnya adalah ada dua mata sisi gitu ya, kayak koin gitu. Satu sisi kita diminta tanggung jawab, itu udah pasti ya Mas ya, sebagai student ya, dimanapun, mau di US, mau di luar US, di Indonesia gitu ya, itu pasti ada tanggung jawabnya buat apa ya, buat mencerna informasinya, apa namanya, melatih pemahamannya, dan juga pasti mempraktikannya ya kan. Itu udah pasti tanggung jawab dari seorang student. Tapi tadi ada poin bagusnya adalah di sisi lain, ternyata tadi dari pengalaman Mas dengan profesor itu adalah diberikan ruang ya Mas ya. Jadi disitulah Mas bisa akhirnya ngerasa nggak terpaksa untuk kayak mengikuti arahan-arahannya atau apa ibaratnya
advice ini atau suggestionnya dia tuh diikutin terus. Kenapa? Karena Mas punya trust sama dia dan dia sudah ngasih apa tadi ruangnya dulu gitu ya. Tanggung jawabnya silakan atur sendiri dan ini ruang buat explore kira-kira gitu. Itulah kayaknya sih Iya, yang saya juga alami Mas dengan profesor di sini gitu sama kayaknya. mantap. Iya, iya. Ya, boleh nambahin sedikit di situ. Boleh 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 silakan Mas silakan. Ya, kalau di sini istilahnya tuh kayak giving voice gitu loh. Jadi Oke. ada dialog, bukan cuma kamu harus Mm-mm. begini, nanti Iya udah lulus ngambil mata kuliah sekian, nanti pokoknya lulus tanggal segini, bulan segini, tahun segini, udah pulang ke iya iya. Indonesia gitu. Mm-mm. Tapi beliau nanya kamu maunya apa, nanti target kamu habis lulus maunya apa, nanti saya fasilitasi. Tapi ya di situ ada beliau tuh ngasih dialog, ruang dialog lah, Dialog bukan cuma ruang dialog ngasih ya. dikte begini selesai gitu loh. Iya. Keren sih. Oke. Nah, ini pertanyaan iseng Mas. Mau mau apa ibaratnya gini. Mas sebelumnya sempat jadi dosen pernah Mas ya sebelumnya ya? Pernah dari 2015. 15. Oke. Maksudnya pernah jadi dosen dan sekarang lanjutin PhD-nya gitu ya. Nah, saya iseng tanya Mas. Ngejar ke profesornya nih Mas. Ngejar ke profesornya nggak nih kira-kira? Rencananya begitu, karena kan ya Oke. kalau ngajar kan targetnya begitu kayaknya sih Siap, siap, siap. semuanya. Oke. Dan ini pertanyaan kedua Mas. Nah, saya ini kalau boleh cerita Mas, ini saya feel-nya ini masih kayak siswa dan mahasiswa lah kira-kira gitu. Belajar aja kerjaannya ya. Ada gurunya, ada mata pelajarannya, terus ada tugasnya. Itu aja yang saya rasain. Mau dari SD, SMP, SMA. Kebetulan saya D3 Mas, karena di sekolah dinas. D3, D4, terus sekarang S2. Itu masih feel-nya kayak student gitu Mas. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ada seseorang, mungkin Mas sendiri atau di orang lain gitu Mas ya, yang memutuskan untuk naik level untuk jadi pengajar bahkan jadi profesor gitu ya. Itu sebenarnya apa sih Mas yang harus dipersiapkan gitu? Karena menurut saya guru atau bahkan profesor itu juga termasuk sosok leader Mas, karena dia harus memberikan infonya yang tepat ya Mas ya. Tadi termasuk memberikan ruang buat diskusinya untuk si studentnya tumbuh gitu Mas ya. Dan akhirnya bisa nganterin si studentnya bisa dapetin mimpinya sendiri gitu Mas. Jadi sekali lagi, apa sih yang perlu disiapin Mas untuk sebagai sosok pengajar itu kalau menurut Mas? Kalau konteksnya mau jadi profesor, kalau di Indonesia itu ada tiga pilar, ada Tiga penelitian, pilar. pengabdian, sama pengajaran. Betul. Ya, ya fokusnya di situ. Tapi kalau harus milih salah satu yang benar-benar harus disiapin gitu loh. Saya ambil contoh gini loh. Ya. Setiap saya seminar gitu loh. Kalau dosen-dosen, teman-teman dosen tuh nanya tuh kalau ikut seminar, dapat sertifikat nggak gitu. Itu sering banget Oh, tuh ya 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 ditanyain. benar Kenapa? benar Karena benar. emang dapat Benar sertifikat benar. nggak tahu kalau nggak ada sudah dapat free sertifikat mereka nggak mau Iya datang. iya iya Kalau iya. dapat ya mereka datang karena terjadi Hmm. sertifikat. Saya ngerti lah karena emang Paham, paham. diminta sama pihak dikti untuk dapetin sertifikat gitu loh. Betul. Tapi kalau tujuannya mau dapetin profesi target jadi profesor itu menurut saya sih setahu saya itu Hmm. bukan hadir kayak acara-acara seperti itu. Itu penting, cuma fokusnya adalah di penelitian. Itu kenapa tadi saya waktu saya apply Fulbright, saya tahu bahwa saingan saya itu pasti orang-orang yang luar biasa hebat. Seperti Mas Farid, lulusan dari kampus-kampus ternama. Saya kalau nggak siapin apa-apa juga saya bakalan wah gagal sendiri. Nah, salah satu target saya adalah saya harus publish satu artikel di jurnal tiap bulan. Dan saya nggak mungkin bisa nulis itu sendirian. Akhirnya saya nggak bentuk tim, banyak tim kecil. Ada yang anggotanya 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Tapi ya kebanyakan itu hampir semuanya atau at least 80% itu saya leadnya, yang leadernya. Nah, makanya produksi kalau tujuannya profesor itu ya harus banyakin Tulisan. publikasi dan kita Publikasi. publikasi nggak mungkin bisa sendirian kan jadi Ya. bikin networking sama orang Networking. banyak Networking. bergaul nanti ketemu ngobrol tahu research interestnya mungkin memadukan antara research interest satu sama interest dua nanti ketemunya di mana begitupun di sini ya ketemu orang ketemu teman-teman mahasiswa dari mahasiswa internasional macam-macam sering ngobrol tapi untungnya pas kita di awal Fulbright itu kan aturannya nggak boleh langsung bawa keluarga kan. Nah Iya di iya situ iya iya saya iya. ada di comfort yang kurang nyaman sih. Jadi saya Hmm. nggak suka di rumah. Jadi akhirnya saya suka ketemu orang, Keluar. ngobrol-ngobrol.
daripada di Iya, rumah sendirian. Ya akhirnya saya ketemu orang tuh akhirnya banyak benar-benar dapat networking untuk bikin paper untuk project-project paper lain ya. selanjutnya. Itu sih Mas. Itu dia. Iya. Jadi Menjawab nggak sih? Enggak ya? kejawab, kejawab, kejawab. Kuncinya itu adalah eh, persiapannya di publikasi. Dan cara publikasinya lebih baik kalau ada timnya. Itu kan yang Mas sampaikan. Dan itu menurut saya Yes. lebih efisien, Mas. Karena apa? Kenapa? Karena satu, menguji validitas terutama ya. Karena kan banyak pikiran juga bisa ngecek kan apa yang jadi ide awalnya gitu. Dan itu lebih baik dibanding kalau misalnya sendiri. Yang kedua, networking tadi, Mas, gitu ya. Manfaatnya bareng-bareng gitu, Mas ya. Saya kitanya dapat dan tenaga juga nggak harus 100% karena kebagi-bagi gitu ya, Mas ya. Cakep sih gitu. Oke, Mas Angga, sebelumnya itu kalau di episode-episode sebelumnya saya cuman tanya-tanya sama Masnya gitu ya. Dan di sini saya juga nanti kan ini akan dipublish di YouTube dan saya akan persilahkan anyone itu kita akan coba diskusi nanti di kolom komentar tuh satu pertanyaan saya gitu ya. Kalian itu tipikal yang mana nih? Kalau ngejar seminar, informasinya atau sertifikatnya? Ini menarik karena ini memang realita, Mas. Di ranah saya juga apa namanya ngalamin itu gitu, Mas. Jadi sekali lagi viewers gua nih, jadi lu tim yang mana nih ya? Sekali lagi yang fokus ke informasinya atau sertifikat. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi kita nanti diskusi di kolom komentar gitu ya. Thank you sebelumnya. Nah, Mas, kita masuk ke konklusi ya. Sebelumnya makasih udah perkenalan Mas Angga ya. Ini kayaknya beneran first time kita deep talk gitu ya. Tapi langsung ngomongnya dalam banget gitu. Mas lagi PhD di Ohio State University, terus lagi pendidikan ya Mas ya, khususnya matematika, dan tadi sudah cerita banyak pengalamannya, terutama sepenting itu apa namanya ruang dialog ya dengan pengajar atau dengan advisor gitu karena untuk mengeksplor sesuatu sampai ke tadi pentingnya juga networking gitu ya, terutama untuk dalam hal publikasi. Dan ini relate banget sama memang kayak situasinya PhD yang harus banyak nulis, yang harus banyak publikasi, gitu ya Mas ya. Nah, terakhir Mas, sebagai konklusi, Mas Angga, saya pernah tanya ini ke senior saya yang baru akan selesai PhD di Mei ini. Jadi sekarang lagi mau sidang defense ini Mas ya, lagi defense. Nah, kalau menurut Mas Angga, ini kan teman saya banyak yang mungkin masih S1, yang S2 gitu Mas ya. Kalau buat Mas Angga sepenting apa sih Mas PhD itu? Ini juga saya penasaran nih. Silakan. Wow. Wow, ini jawabannya saya bukan pada level yang bisa jawab itu. Tapi Nggak kalau apa-apa boleh Mas. ngira-ngira, Iya, menurut saya jawabannya kalau di filsuf-filsufin itu adalah ya sih penting untuk PSD itu mungkin orang kenapa PSD ya karena biar dapat gaji yang lebih tinggi, oke. dapat posisi yang lebih bagus, struktural, entah dapat jadi rektor atau wakil rektor. Tapi kalau dipikir-pikir menurut saya itu sebenarnya lebih dari itu sih. Saya itu kenapa apply PhD ke luar negeri karena untuk mendapatkan perspektif yang lebih berbeda aja. Dan itu akan membantu banget kita untuk kalau nanti punya masalah, menghadapi masalah, punya ngelihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Karena kalau kita kuliah semakin tinggi, semakin ketemu banyak orang, apalagi kalau orangnya itu berbagai culture, berbagai latar belakang, kita bisa melihat dari berbagai sisi. Jadi nanti itu akan ngebantu banget sih dan juga untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kayak misalnya saya kan, kenapa saya apply beasiswa ke Amerika, kenapa nggak ke negara lain gitu? Karena tujuan saya itu sebenarnya mau ke integrasi teknologi ke kelas-kelas matematika dan di Amerika ini kan banyak perusahaan-perusahaan teknologi kayak Google, Amazon itu aplikasi teknologinya tuh mereka kuat banget. Nah, karena fokus saya itu kemarin adalah ngebantu anak-anak yatim piatu biar mereka punya kualitas belajar yang sama. Akhirnya saya terus berusaha untuk belajar Oke, biar ngerti sip. gimana sih bisa bermanfaat dan bukan cuma buat hidup dapat duit itu. Duit penting sih, kita juga Benar, benar, pasti duit benar. itu penting. Cuma ada yang lebih Oke, penting dari itu sip. ya biar bermanfaat buat orang lain. Itu Manfaat. sih Sip. jawaban sotoy dari saya, Mas. No, 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 no. Tapi keren banget saya. Satu, multi perspektif. Yang kedua, value-nya ya, Mas ya. Jadi sebenarnya ilmunya oke, tapi value-nya itu sebenarnya yang jadi outcome-nya. Gitu kan, Mas ya. Thank you. Mas Angga, sekali lagi makasih waktunya, sharingnya ya. Pasti manfaat buat teman-teman kita. Dan nanti insya Allah ini dipublish di minggu depan. Karena ada gilirannya, Mas. Episode-episode yang lainnya dulu. Nanti Ya saya banyak kabarin ya. kalau udah selesai. Oke, Mas ya. Oke, viewers gue sekian dulu Mas, bareng Mas thank Angga. you, Mas Kalau Farid. ini manfaat, silakan like and subscribe dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.